Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 57 Kesalahanku. Begitu Sui memasuki halaman, Qingwan, mengenakan gaun merah berdarah, keluar dari ruangan dan berkata, "Tuan Abadi, ketika Anda tidak ada di sini malam ini, ada banyak orang bersembunyi di luar halaman kami, semuanya mengenakan pakaian baju besi yang kuat dan pedang yang kuat. Ada aura yang kuat dan menyeramkan pada dirinya, itu sangat menakutkan. Ada ekspresi ketakutan di wajahnya yang cantik dan cerah, dan dia tampak gugup, jelas dia baru saja ketakutan. Di mana mereka?" Sui sedikit menyempitkan pupilnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku pergi lagi." Qingwan menjulurkan lidahnya dan berkata dengan gembira. Sui sedikit mengernyit dan berkata, "Masuklah ke kamar dan bicaralah padaku dengan hati-hati." "Oh, baiklah." Qingwan segera mengikuti. Entah bagaimana, setelah Sui kembali ke halaman, dia sepertinya mendapat dukungan, dan dia merasa nyaman dan tenteram di dalam hatinya. Meski dia masih ketakutan dan terpesona saat menghadapi Sui, perasaan ini sebenarnya lebih baik daripada rasa takut sendirian. Sebuah lampu menyala di dalam ruangan, menghilangkan kegelapan dan memberikan kehangatan. Qingwan berdiri dengan takut-takut di kehampaan tidak jauh dari Sui. Dengan sepasang kaki telanjang seputih salju, jari-jari kakinya yang ramping dan kristal saling menempel erat dari waktu ke waktu. "Kenapa kamu begitu gugup?" Sui hanya bisa mengerutkan kening saat melihatnya seperti ini. Qingwan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Abadi, tidak ada Waner." "Kamu berbohong." Sui duduk di kursi, memalingkan muka dari kaki Qingwan yang seperti batu giok dan memandangi si kecil yang cantik dan cantik wajah. Berkata, "Saat kamu gugup, jari-jari kakimu akan bergerak liar, bulu matamu akan sedikit gemetar, telingamu akan memerah, dan jari-jari tanganmu akan menempel di depanmu, tanpa sadar menggosok sudut-sudut pakaianmu." Qingwan tertegun sejenak, pipi Xiafei, rona merahnya panas, dan ada perasaan terlihat melalui semua rahasia di dalam dan di luar tubuh, tanpa ada yang disembunyikan. Dia menjadi semakin gugup. Di bawah ujung rambutnya, telinganya yang sebening kristal berwarna merah. Penakut, pemalu, gugup, di mana Wu Ruoqiu menemukan hantu gadis ini. Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok bagian tengah alisnya. Segera, dia dengan tegas mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ceritakan tentang orang-orang yang baru saja mengintai." Qingwan tiba-tiba menghela nafas lega dan berpikir, Waner bersembunyi di pohon belalang tua dan mendengar beberapa percakapan mereka. Suaranya lembut dan dia menceritakan apa yang terjadi malam ini. Setelah mendengarkan, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, mengetukkan jarinya dengan lembut ke meja, menatap cahaya lilin, dan mulai berpikir. Menurut Qingwan, orang-orang yang mengintai itu sebenarnya berasal dari keluarga Li. Selain itu, dia diinstruksikan oleh Li Moyun untuk bergegas ke kediaman Xing Huang dan membunuhnya ketika dia kembali dari perjamuan Longmen malam ini. Namun, ada sesuatu yang tidak terduga terjadi selama operasi ini. Seorang pelayan tua buru-buru datang untuk memberitahu orang-orang yang mengintai ini bahwa rencananya telah berubah dan semua orang dievakuasi. Yang membingungkan Sui adalah dia tidak punya permusuhan dengan Li Moyun, jadi mengapa dia harus menghadapinya? Apakah ini ada hubungannya dengan Wen Lingzhao? Sui memikirkan apa yang terjadi pada pesta ulang tahun wanita tua keluarga Wen, Jun. Saat itu, Li Moyun pernah mengungkapkan harapannya agar keluarga Wen membatalkan pernikahannya dengan Wen Lingzhao. Seharusnya begitu. Menurut apa yang dikatakan Huang Qianjun saat itu, Li Moyun sudah lama terobsesi dengan Wen Lingzhao. Dia berkali-kali mengancam bahwa dia tidak akan menikahi orang lain selain Wen Lingzhao dalam hidup ini. Menyimpulkan dari ini, dia berencana untuk bunuh diri agar dia bisa memanfaatkan kesempatan ini. Masuklah. Memikirkan hal ini, Sui hanya bisa menghela nafas pelan. Istriku hanya sekedar nama saja sungguh merepotkan. Pertama ada Wei Zhengyang, lalu ada Li Moyun. Sekarang di Akademi Tianyuan, dia, murid utama, mungkin telah menarik banyak lebah dan kupu-kupu liar. "Tuan Abadi, apa yang akan kamu lakukan?" Qingwan bertanya dengan lemah. Sui berkata dengan santai, "Bahkan jika aku membunuh mereka semua, itu hanya akan mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Setelah kejadian ini, aku menjadi lebih bertekad untuk membubarkan pernikahan ini. Hanya dengan cara ini kita bisa menyingkirkannya sekali. Dan untuk semuanya." Qingwan berkata dengan hampa, "Tuan Abadi, kamu ingin menceraikan istrimu. Mengapa?" "Tidak. Atau menurutmu aku terlalu kejam?" "Tidak." Qingwan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Sui bersandar malas di kursi, tiba-tiba tertawa, dan berkata, "Itu saja, hari ini adalah hari ulang tahunku, jadi jangan membicarakan hal-hal yang mengecewakan ini." Dia mengambil botol anggur di atas meja dan mulai minum sendiri.
Qingwan Kikiai berkata, Tuan Abadi, apakah tidak ada yang merayakan ulang tahunmu hari ini? Sui menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah menyukai hal-hal ini. Qingwan tampaknya lebih berani, dan berkata, kalau begitu. Wan, kamu bisa tahu berapa umur ulang tahunmu hari ini? Sui berkata dengan santai, jika kamu menjumlahkan semuanya, kamu akan berpikir bahwa aku berumur 17 tahun sekarang. Qingwan tertegun. Tapi dia tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia terdiam beberapa saat. Kemudian dia tampak mengumpulkan keberanian dan berkata, Tuan Abadi, Waner. Waner, maukah kamu menyanyikan sebuah lagu untuknya? Kamu. Sui berkata tanpa sadar, terserah kamu. Di bawah cahaya, Waner menarik napas dalam-dalam, dengan lembut menarik roknya yang berwarna darah, membuka bibir merah mudanya dengan ringan, dan kemudian nyanyian halus seperti suara alam terdengar di dalam ruangan. Umur panjang seorang guru yang abadi ibarat keabadian bulan, terbitnya matahari, keagungan pegunungan selatan, tidak pernah naik atau turun, dan suburnya pohon pinus dan cemara, yang kesemuanya bisa diwariskan. Aku bernyanyi lirih, seperti gemerincing mata air yang mengalir di tempat sepi, di ngarai. Sui terkejut sesaat, lalu senyuman muncul di bibirnya. Ini adalah lagu kuno untuk merayakan ulang tahun, dan gadis kecil itu sangat memperhatikannya. Dia minum dan mendengarkan, dengan santai dan puas. Di luar jendela, malam gelap dan berbintang. Di malam seperti itu, ada sesuatu yang istimewa dari nyanyian Qingwan yang indah dan halus. Malam yang sama. Keluarga Li. Li Moyun dengan erat menggenggam gagang pedang dengan kedua tangannya, dan wajah aslinya yang tampan menjadi sangat berubah dan suram. Dia berusaha keras mengendalikan amarah dan keengganan di hatinya hingga giginya hampir patah. Malam ini adalah waktu terbaik baginya untuk berburu. Dia sudah mengatur segalanya. Setelah membunuh Sui, dia akan segera meninggalkan kota dan pergi ke Akademi Tianyuan untuk mencari Wen Lingzhao. Dia bahkan dengan hati-hati menyiapkan hadiah untuk Wen Lingzhao. Namun siapa sangka semua rencana tersebut akan gagal di saat-saat terakhir dan sia-sia. Di sebelahnya, pelayan tua itu berbisik, Tuan, pemimpin klan menyuruhmu pergi malam ini. Tanpa perintah, kamu tidak diperbolehkan kembali ke kota Guangling dalam waktu dekat. Li Moyun tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya dan berteriak dengan suara rendah, bahkan jika itu sampah. Jadi bagaimana jika tingkat kultivasi saya dipulihkan dan Mo Tianling dikalahkan? Apakah karena ini ayah saya akan mengusir saya? Dia sudah tahu apa yang terjadi di perjamuan gerbang naga malam ini, dan justru karena itulah rencananya dibatalkan. Pelayan tua itu menjelaskan dengan suara rendah, Tuan, yang dikhawatirkan oleh bapak bangsa bukanlah Sui, atau Fusan, Huang Yunchong, Ni Beihu, Del, tetapi dia khawatir Anda akan melakukan tindakan yang salah dalam kemarahan. Setelah jeda, dia melanjutkan, mengenai membunuh Sui, kita bisa menunggu lebih lama lagi. Sang patriark berkata bahwa Sui punya rahasia. Rahasia inilah yang membuat Fusan dan yang lainnya sangat menghargainya. Jika kita tidak memeriksanya, jika kita mengetahui rahasia ini dan mengambil tindakan, kemungkinan besar hal itu akan membawa bahaya yang tidak terduga bagi keluarga Li kita. Li Moyun berhenti sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti. Beritahu ayah bahwa saya akan kembali ke Kabupaten Yunhe. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Kamu pergi untuk mengawal Tuan Muda. Kamu tidak boleh menunda-nunda di sepanjang jalan. Kamu harus tiba di Kabupaten Yunhe secepat mungkin. Apakah kamu mengerti? Pelayan tua itu mengusir dan memerintahkan para penjaga menunggu di luar. Ya. Para penjaga setuju dengan keras. Melihat pemandangan ini, Li Moyun menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa ayahnya masih tidak mempercayainya, khawatir dia akan membunuhnya dan menyelinap ke kota untuk menghadapi Sui. Ketika dia menunggang kudanya dan tiba di luar kota Guangling, Li Moyun melihat kembali ke gerbang kota yang tinggi dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Sui, tunggu aku. Di malam hari, dia dan sekelompok penjaga berlari pergi. Akademi Tianyuan. Terdapat kolam air panas alami di depan pendopo di puncak gunung yang hijau. Malam sudah gelap, dan bintang-bintang di langit bertebaran. Dua sosok anggun basah kuyup di air kolam yang mengepul, hanya leher angsa ramping seputih salju dan wajah cantik yang terlihat. Kabut air masih tersisa dan air beriak. Wen Lingsui duduk di atas bebatuan di kolam, merentangkan kaki giok putih saljunya yang ramping dengan nyaman di bawah air, kakinya yang halus dan sebening kristal dengan bercanda mengetuk air hangat, wajahnya yang cantik dan cantik, menunjukkan ekspresi nyaman dan santai. Di bawah gelombang air yang diselimuti kabut, tubuh anggun dan proporsional tampak menjulang. Kakak, apa yang ditulis kakak iparmu dalam surat untukmu? Wen Lingsui mengangkat pergelangan tangannya, menyekat tetesan air di dahinya, dan bertanya dengan tegas.
Di sebelahnya, rambut Wen Lingzhao diikat dengan sanggul tinggi, kulit sedingin es dan kulit giok, dan wajah dinginnya memiliki kecantikan seperti mimpi di tengah kabut. Mengapa kamu menyebut dia? Dia sedikit mengernyit. Bahkan ketika dia berada di samping saudara perempuannya, penampilan, dan temperamennya masih terasa dingin, sepi seperti es. Karena itu, Wen Lingzhao tidak bisa tidak memikirkan surat yang secara khusus diserahkan oleh saudara perempuannya kepadanya beberapa hari yang lalu. Hanya ada satu kalimat di dalamnya. Saya harap Anda dapat membubarkan pernikahan antara Anda dan saya sesegera mungkin, sehingga semua orang akan bahagia. Ketika dia melihatnya untuk pertama kali, Wen Lingzhao tidak bisa menahan diri terkejut, dan untuk sesaat dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Sui. Apakah kata-kata ini tulus, atau ironis dan ironis? Karena seperti yang dikatakan Sui dalam surat itu, dia berlatih keras karena menahan nafas di dalam hatinya, berusaha menguasai kekuatan yang lebih dahsyat melalui latihan keras, agar benar-benar bisa mengendalikan takdirnya sendiri dan tidak lagi terbelenggu oleh pernikahan ini. Namun Wen Lingzhao tidak menyangka bahwa Sui, yang selama ini diabaikan olehnya dan diperlakukan sebagai orang asing, sepertinya dapat menebak sebagian dari pikirannya. Jika iya, itu saja, tapi nada suaranya dalam surat itu terlihat sangat tidak normal. Seperti, apa yang membuat semua orang merasa senang. Ini tampak seperti sindiran tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Sedemikian rupa sehingga setiap kali Wen Lingzhao memikirkan surat ini akhir-akhir ini, hatinya merasa sangat canggung. Setelah menenangkan pikirannya, Wen Lingzhao memandang adiknya dengan mata jernih seperti air dan berkata, saya telah memberitahu orang tua saya bahwa kali ini kamu tidak perlu kembali ke kota Guangling bersama mereka. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di Qinghe Jianfu, Kabupaten Yunhe, untuk berlatih. Setelah jeda, dia merenung, setelah saya resmi menjadi murid guru, saya akan menemukan cara untuk mengatur agar Anda masuk Akademi Tianyuan lama, dan aku juga bisa. Aku akan menjagamu sepanjang waktu. Pada akhirnya, ada kelembutan yang tak terlihat dalam suaranya. Kak, bolehkah aku tidak setuju? Di satu sisi, Wen Lingsui mengedipkan matanya yang berair dan berkata dengan menyedihkan. Dia tidak ingin tetap seperti ini. Tidak. Wen Lingzhao mengangkat matanya yang jernih dan melihat ke langit malam. Saat itu, sayangnya aku terpaksa menikah dengan orang asing yang tidak ada hubungannya. Lingzui, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan. Sedikit kepahitan dan kebencian dalam nadanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Volume pertama, Sword and Rebirth telah berakhir. Meski masih ada beberapa kekurangan dalam penulisannya, Goldfish relatif puas. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda tentang hal itu, tetapi Anda dapat mengomentarinya di area resensi buku. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Bandit Broter, Anmuxi, dan sepatu anak-anak lainnya atas hadiah bulanan mereka. Terima kasih kepada pemilik lingkaran Lianxin atas kerja keras mereka, dan terima kasih semua sepatu anak-anak atas dorongan dan dukungan Anda selama periode ini. Ikan Mas menunjukkan kepercayaan diri kepada semua orang gelombang. Saya akan memperbarui 2 hari ini, dan saya akan membuka volume kedua besok.